Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iko Mangari Sadewa. Pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan yang terdapat di bab 7 tentang pengendalian, pembelian, dan stok. Nah, dalam bab ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pengendalian operasional, pengendalian biaya, dan yang terakhir pengendalian personalia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama. Nah, yang pertama itu terkait pengendalian operasional. Tentu saja, apa yang ada di pikiran kita yaitu, apa sih pengendalian operasional? Nah, pengendalian operasional atau persediaan material merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk kelancaran proses produksi. Tujuan utama dari dilakukannya pengendalian yaitu untuk menuju tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian pengendalian operasional, penerimaan dan pengeluaran material biasanya di hotel-hotel dilakukan dengan cara storing system yang diterapkan melalui sistem FIFO, first in first out, dan LIFO, last in first out. Yang pertama sistem FIFO. Sistem first in first out adalah persediaan material yang pertama kali masuk. Itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang akan dijual atau dikeluarkan. Nah, kelebihan dari sistem ini yaitu perpindahan ataupun apa yang disajikan secara relevan di laporan posisi keuangan serta dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Kemudian kekurangan dari sistem ini yaitu ada pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintahan menjadi lebih besar. Nah, yang kedua itu adalah sistem LIFO. Sistem last in first out atau di mana barang yang terakhir kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali akan dijual oleh hotel. Kelebihan dari sistem ini yaitu perpindahan material. Kemudian mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Yang kedua, apabila harga naik maka harga barang jadi konservatif. Kemudian laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Dan yang terakhir menghemat pajak. Kekurangan dari sistem perpindahan material ini tentu saja bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu biaya pembukuan menjadi mahal karena metode ini jauh lebih rumit dari metode sebelumnya. Kemudian laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Nah, kita akan melanjutkan bahasan kita pada pokok bahasan yang kedua, yaitu pengendalian biaya. Nah, dalam metode ini atau bahasan ini, pengendalian biaya tentu saja harus dipahami terlebih dahulu. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk membuat perencanaan yang matang, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan sehingga tujuan dari suatu perusahaan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya itu sendiri. Nah, pengendalian biaya di hotel biasanya dilakukan dengan menerapkan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, EOQ ini merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total atau penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Nah, adapun rumus EOQ itu adalah akar 2 dikali S dikali D per P dikali I. Nah, adapun keterangannya itu S itu dinyatakan sebagai biaya pemesanan tiap kali pesan, D jumlah kebutuhan periode tertentu,
P merupakan harga beli per unit, dan I merupakan biaya penyimpanan per unit. Nah, kemudian pada pembahasan ini akan ada contoh soal, di mana contoh soalnya itu adalah Kubu Restoran membutuhkan bahan baku sebanyak 500.000 unit dengan harga per unit Rp6.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah Rp35.000. Jika biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata, tentukan jumlah pembelian yang optimal. Nah, tentu saja kita akan menggunakan rumus EOQ, yaitu akar dikali 2 dikali S dikali D per P dikali I. Nah, jika dimasukkan dengan angka, maka 2 dikali 35.000 dikali 500.000 per 6.000 dikali 25%. Sehingga hasil yang didapat yaitu 4.835 unit. Nah, itu merupakan unit paling optimal yang harus dipesan oleh suatu hotel agar lebih efisien dan lebih perfect. Nah, di pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan suatu fungsi yang menyangkut suatu permasalahan, pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang telah dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi. Nah, tentu saja itu merupakan asas fundamentalnya. Pengendalian personalia meliputi setiap tindakan yang diambil oleh seorang manajer untuk membuat kemungkinan besar karyawan-karyawan mereka akan melakukan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan. Oke, sekian bahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kata, saya ucapkan terima kasih.